Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran pendidikan Al-Quran Hadis kelas 9. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang Quran Surat Az-Zumar. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang Quran Surat An-Najm, tentang ayat 39 sampai 42 tentang ikhtiar. Saya ucapkan terima kasih kepada para siswa yang kemarin sudah menuliskan pertanyaan dan juga saran serta kritiknya. Untuk yang pertanyaan sudah saya buatkan rangkumannya yang bisa kalian download di kolom deskripsi video ini atau juga lewat Google Classroom yang sudah saya lampirkan di sana. Baik, akan kita mulai untuk masuk ke memahami makna yang terkandung dalam Quran Surat An-Najm ayat 39 sampai 42 tentang ikhtiar. Seperti biasa, sebelumnya mari kita bertadarus terlebih dahulu. Kita baca 2 kali ya. Mohon untuk bersama-sama diikuti. Kita awali dari ta'awud. Wahid, isnan, salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Sekali lagi. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Ya, itu silakan di rumah kalian ulang-ulangi agar lebih masuk ke dalam hati. Apa tuh artinya? Yang pertama, dan bahwasannya seseorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasannya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan bahwasannya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Jadi dari arti ayat ini atau terjemahan ayat ini sudah cukup jelas sebenarnya. Cuman bagaimana tuh secara rincinya? Yuk, mari kita cek bersama-sama. Sebelum kita bahas maknanya, ada sebab dari turunnya ayat ini. Jadi ada asbabun nuzulnya. Yang pertama itu yang pertama ya. Jadi pada waktu itu Rasulullah itu hendak pergi berperang beserta rombongan yang sudah dipersiapkan. Nah, jadi perangnya tidak hanya sekedar tiba-tiba ayo pergi ke sana perang, tidak. Tentu ada penyebabnya. Misalkan ada orang muslim yang dibunuh, ada utusan Rasul untuk menyampaikan surat yang dibunuh dan lain sebagainya. Jadi ada penyebab awalnya. Nah, kemudian setelah siap, datanglah seorang yang tidak kaya ya, mungkin golongan kalangan bawah lah. Dia pengen ikut berperang karena berperang kan berjihad ya, pahalanya besar. Nah, dia pengen ikut, tapi apa yang terjadi? Rasulullah menyampaikan bahwa sudah tidak ada kendaraan untuk mengangkutnya karena perjalanannya cukup jauh. Dia butuh unta tapi tidak ada. Nah, akhirnya dia menemui temannya. Dia mengatakan, berilah aku bekal untuk berperang. Pinjamlah, misalkan pinjamlah kendaraanmu. Nah, si teman ini dia mengatakan, oh boleh saja, tapi Anda harus menanggung dosa saya, karena dia yang jadi berperang. Nah, sebab inilah maka Allah memberitahukan atau mengajarkan tentang ayat ini, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Jadi maksudnya adalah manusia itu menanggung dosanya sendiri, tidak menanggung dosanya orang lain. Ini merupakan suatu
sanggahan bahwa akan orang ini yang mengatakan dia boleh mau meminjami sesuatu kendaraan untuk pergi berperang tapi harus menanggung dosa dia, maka Allah menyanggahnya. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada ya dosamu tak tanggung, nggak bisa, itu nggak bisa. Nah, bagaimana dengan makna sesungguhnya? Yang pertama, pada ayat ke-39, wa alaisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakan. Kalau berbuat baik, maka Allah akan memberikan kebaikan untuknya. Kalau berbuat buruk, maka ya keburukan kembali kepadanya. Nah, begitu juga seseorang yang berusaha keras, maka hasilnya juga akan lebih baik daripada yang usahanya biasa-biasa saja. Jadi semua ini akan ada balasannya. Kalau baik ya baik, buruk ya buruk. Berusaha lebih keras, maka hasilnya juga lebih. Nah, pada ayat ke-40, wa anna sa'yahu saufa yura, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Nah, pada hari pembalasan atau hari perhitungan amal, semua yang kita lakukan itu akan disampaikan semuanya. Bahkan yang sangat kecil sekalipun mungkin perbuatan yang kita lupakan itu akan disampaikan kepada kita. Nah, semua tercatat dalam buku catatan amal manusia. Tidak ada yang terlewat sedikit pun. Nah, buku catatan amal manusia ini ada dua jenis. Yang pertama ada iliyin, ya ini milik orang-orang yang beriman. Itu biasanya mereka menerima buku catatan amal kebaikannya itu menggunakan tangan kanan dan dari depan. Nah, dan celakalah bagi mereka yang menerima catatan amal atau yang dinamakan sijin itu dari menggunakan tangan kiri dan dari belakang. Nah, itu mereka yang celaka. Jadi kalau menerima ngiliyin berarti tandanya dia itu dianggap orang yang beriman. Beruntunglah. Kalau dia menerima sijin, maka biasanya dalam Al-Quran menyebutkan bahwa mereka akan berteriak celakalah aku, karena dia menerima catatan amal perbuatannya di dunia itu menggunakan tangan kiri dan dari belakang, membelakangi malaikat yang menyampaikan. A'udzubillahi min dzalik, semoga kita bisa menerima ngiliyin. Oleh karena itu berbuat baiklah, perbanyak-banyak berbuat baik. Nah, ayat ke-41, tsumma yujzahul jazaa'al aufa, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Pembalasan yang paling sempurna tentu di akhirat. Allah akan membalas semua perbuatan manusia, baik yang buruk maupun yang sangat baik sekali atau yang soleh, amal soleh, akan dibalas semua. Pembalasan ada dua jenis. Pembalasan di dunia, dan ini mungkin baru 1%-nya, atau bisa jadi baru satu tingkatan angka 1 lah. Nah, kalau di akhirat pembalasannya 1000 kali daripada pembalasan di dunia. Misalkan di dunia berbuat baik dia mendapat nikmat, maka di akhirat sangat-sangat nikmat lagi pembalasannya. Begitu pula apabila seseorang berbuat jahat, mendoakan keburukan, mungkin juga akan kembali kepadanya keburukan, dan di akhirat pun akan mendapat keburukan yang lebih berat lagi. Nah, yang uniknya kalau berbuat jahat di dunia dibalas, belum tentu nanti di akhirat dibalas. Misalkan mencuri dihukum. Kalau dihukumnya menurut Allah itu sudah setimpal, maka di akhirat insya Allah sudah tidak. Tetapi catatannya dia harus bertobat. Tapi kalau tidak, maka di akhirat akan dihukum lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian pada ayat ke-42, wa anna ila rabbikal muntaha, dan bahwasannya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Maksudnya semua keputusan tentang hasil usaha manusia di dunia ini ada di tangan Allah. Berhasil atau gagal, cepat atau lambat, semua itu Allah yang menentukan. Jadi meskipun kita sudah prediksi, ini pasti berhasil, hanya dengan
kun fayakun, semua bisa lenyap. Nah, mengapa begitu? Karena Allah ingin menguji hambanya mana yang usahanya lebih keras dan mana yang lebih dekat dengannya. Jadi ternyata kita bekerja keras saja tidak cukup, harus lebih dekat dengan Allah, begitu. Ada orang yang sangat bekerja keras tapi hidupnya tetap biasa-biasa saja. Bahkan ada yang dia itu kerjanya biasa saja tapi kok hidupnya mujur terus. Ternyata dia lebih dekat kepada Allah. Begitulah. Nah, bagaimana dengan menggapai cita-cita? Kalau dikaitkan dengan menggapai cita-cita, maka semangat ikhtiar ini harus diterapkan. Yang pertama, kita harus menyadari betul bahwa kesuksesan itu butuh usaha. Tidak ada orang sukses tanpa usaha. Bahkan bermain togel itu pun juga pakai usaha. Usaha pergi membeli, memprediksi nomor mana yang akan keluar, tetapi itu usaha yang tidak diridhoi oleh Allah. Kemudian usaha harus dilakukan tidak hanya keras tapi juga cerdas. Harus tahu kapan melaksanakan kegiatan ini, kegiatan yang itu, kegiatan A, kegiatan B. Harus tahu kapan waktunya. Kemudian selain berusaha harus juga diiringi dengan doa, karena setiap usaha manusia Allah yang menilainya. Yang terakhir, setelah berbagai usaha dilakukan, maka kita harus mempercayakan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhasil atau tidak harus tetap berhusnudzon kepada Allah. Jadi kalau kita sudah berusaha kok ternyata gagal, kita harus berhusnudzon sama Allah. Bisa jadi usaha kita kurang baik, bisa jadi meskipun usahanya baik tapi ternyata kita kurang dekat dengan Allah. Allah pengen dekat dengannya. Allah pengen dekat dengan kita, maka kita pun harus mendekat ya. Jadi itu tentang Quran surat An-Najm ayat 39, intinya tentang ikhtiar atau usaha dalam menggapai cita-cita. Nah, semua cita-cita itu bisa terkabul, bisa digapai asalkan kita mau berusaha. Yang belum punya cita-cita saat ini silahkan diterapkan, belum terlambat insya Allah. Bagi yang sudah silahkan tentukan mau melakukan apa saja yang kira-kira itu mendukung tercapainya cita-cita tersebut. Dan ingat, man jadda wajada, siapa yang berusaha pasti ada jalan. Jadi itu ya, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.